Cerita dimulai ketika seorang pria berjalan dengan percaya diri melewati bandara. Dia adalah Kang Taemu, calon presiden direktur perusahaan makanan bernama GoFood. Dia telah bekerja di luar negeri tetapi dipanggil kembali ke Korea untuk mengambil alih perusahaan milik kakeknya. Di hari pelantikannya, Kang Taemu tidak hadir dan mengutus sekretaris utamanya Sung Hoon untuk memberikan pidato. Ini membuat kakeknya ketua Kang kesal dan menimbulkan rasa penasaran di antara pegawai karena belum pernah ada yang melihatnya. Setelah membereskan beberapa masalah kecil di perusahaan, Taemu mendapat tugas mengejutkan dari kakeknya untuk menikah. Kakek Taemu sangat ingin melihat cucu sematawayangnya itu berkeluarga dan hidup bahagia. Karena itu dia mengatur 20 kencan buta untuknya dengan wanita elit dari berbagai kalangan. 내가 네 선볼 자리를 쫙 뽑아놓았다. 네? 고르고 골라 20명을. 오케이? Meski awalnya terus menolak, Taemu akhirnya setuju setelah mempertimbangkan beberapa hal. Taemu berpikir mendapat istri dari keluarga kaya bisa menjadi aset berharga untuk perusahaannya. Di sisi lain, seorang wanita tengah bersedih karena ditolak secara halus oleh pujaan hatinya. Dia telah menyukainya selama 7 tahun, tetapi akhirnya terjebak dalam friendzone. Wanita itu adalah Shin Hari, salah satu pengembang makanan di perusahaan GoFood. Dia sangat kompeten dan banyak menerima penghargaan atas ide dan penemuannya yang brilian. Malam itu di restoran keluarganya, Hari dan pemilik toko tetangga terlibat pertengkaran. Suasana hatinya sedang kacau. Hari tidak sengaja melukai tetangganya dan akhirnya dia harus membayar ganti rugi. Biayanya cukup besar dan Hari bingung bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Hari memiliki seorang sahabat bernama Yongso. Dia adalah anak konglomerat yang hidup dengan mudah berkat kartu kredit ayahnya yang tidak terbatas. Suatu ketika, Yongso bercerita dengan kesal kepada Hari, berkata bahwa dia terus dipaksa untuk melakukan kencan buta oleh ayahnya. Yongso membujuk Hari untuk menggantikannya. Sebelumnya mereka pernah melakukan hal yang sama di masa lalu, tetapi kali ini Yongso berjanji akan membayarnya. Hari setuju karena membutuhkan uang, dan akhirnya dia dibawa untuk berdandan. Tugasnya adalah mengacaukan pertemuan tersebut dan membuat lawan kencannya ilfil. Malam harinya saat bertemu di kafe, Hari terkejut karena ternyata lawan kencannya saat itu adalah direktur baru perusahaannya sendiri. 강태모? Hari tidak punya pilihan selain melanjutkan perannya sebagai Yongso. Namun, alih-alih membuat Taemu ilfil, sikap aneh yang dia tunjukkan malah membuatnya tertarik. Taemu berpikir dia tidak jaim seperti kebanyakan wanita yang ditemuinya selama ini. 왼쪽이 사만다, 오른쪽이 레이첼이에요. 주책맞게 제가 별일을 다 해요, 그죠? 위선 떨면서 거짓말하는 것보단 시원시원해서 좋네요, 진영서 씨. 뭐야? Hari tidak menyerah. Dia terus melakukan hal yang sangat memalukan dan menciptakan citra wanita nakal dalam dirinya. Setelah berpisah, Hari yakin bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia memberitahu Yongso tentang keberhasilannya dan mereka merayakannya dengan karaoke. Akan tetapi, Taemu memiliki ide yang berbeda. Untuk menghindari kencan buta lain yang telah disiapkan oleh kakeknya, dia memutuskan untuk menikahi Yongso. Selain itu, dia juga menyukai kepribadiannya yang jujur dan terbuka. Ketika Yongso mengetahui kabar itu dari ayahnya, dia bingung harus menyelesaikan masalah tersebut mulai dari mana. Suatu ketika, Yongso bertemu anak kecil yang tidak sengaja mencoret baju mahalnya. Yongso tidak marah dan memperingati anak itu untuk berhati-hati dengan caranya yang sangat anggun. Ternyata, Sung Hoon ada di sana memperhatikan kejadian tersebut. Yongso pergi tetapi kemudian dia kembali karena dompetnya tertinggal. Saat itu dia tidak sengaja menabrak Sung Hoon dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara itu di perusahaan, Hari kesulitan saat menyembunyikan identitasnya di hadapan Taemu. Dia takut penyamarannya saat itu terungkap dan dikeluarkan dari perusahaan. Meski tahu sahabatnya kesulitan, Yongso tidak punya pilihan selain meminta bantuannya.
Taemu kembali memintanya untuk bertemu di waktu yang kurang tepat dan akhirnya dia membujuk Hari untuk menggantikannya sekali lagi, juga memintanya untuk menolak Taemu. Saat bertemu, Hari dengan tegas menolak Taemu yang bersikeras mengajaknya untuk menikah. Taemu ingin tahu kenapa dia ditolak dan Hari menjelaskan bahwa dia tidak menyukai semua hal tentangnya, mulai dari perkataannya yang menggelikan hingga wajahnya yang menyerupai burung purba. Hari berikutnya, Yongso bertemu dengan Taemu untuk menjelaskan semuanya. Dia juga bertemu dengan Sunghun dan mengetahui bahwa dia adalah sekretaris Taemu. Di malam itu, semua benang kusut yang terjadi akhirnya dapat diluruskan. Yongso berkata bahwa dia mempekerjakan seseorang dari agensi untuk menggantikannya saat berkencan. Dia melakukan itu untuk melindungi Hari. Taemu setuju untuk membatalkan pernikahannya, tetapi dengan syarat Yongso harus membawa kembali wanita yang nyaris dia nikahi. Taemu ingin menerima permintaan maaf dari wanita yang telah menolaknya. Selain itu, dia masih tidak terima disebut mirip dengan burung purba. Acara pernikahan akhirnya dibatalkan tanpa merusak nama baik kedua belah pihak. Tetapi Taemu tetap dipaksa oleh kakeknya untuk mencari calon istri. Yongso terpaksa menjebak Hari untuk bertemu kembali dengan Taemu yang marah. Hari yang mengetahui rencana busuk itu pun bergegas pergi dengan takut. Tetapi dia tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Taemu tiba dan mengambil kupon dari restoran keluarga Hari yang terjatuh. Hari mengakui bahwa keluarganya memiliki restoran ayam, tapi dia berbohong saat memperkenalkan dirinya sebagai Shin Geum-hee. Hari tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya karena takut dirinya akan dikeluarkan dari perusahaan. Hari tidak bisa berkutik karena sekarang Taemu sudah mengetahui alamat rumahnya. Pada akhirnya dia meminta maaf dan berjanji akan menebus semua kesalahannya atas waktu yang telah terbuang dan sakit hati yang dirasakan Taemu. Hari berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk Taemu selama itu sesuai dengan kemampuannya. Sebagai tanggapan, Taemu memasukkan nomornya di ponsel Hari dan memintanya untuk selalu merespon saat dia menghubunginya. Karena terus dipaksa untuk segera memilih calon istri oleh kakeknya, Taemu akhirnya memanggil Hari dan mengusulkan agar mereka pura-pura berkencan. Taemu menawarkan sejumlah uang kepada Hari setiap kali dia bertemu kakeknya. Hari tidak langsung menerima tetapi dia tergoda karena memiliki banyak utang. Hari menandatangani kontrak untuk berpura-pura menjadi pacar Taemu. Setelah itu Hari mendapat beberapa detail kehidupan Taemu untuk dihafal dan dia menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Di saat itulah Hari akhirnya tahu bahwa Taemu adalah pria yang paling bukan main. Tidak hanya terlahir tampan dengan kekayaan melimpah, dia juga pintar dan mahir berolahraga. Namun, orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Yongso bertengkar dengan ayahnya tentang kencan buta yang terus dipaksakan, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah dan hidup mandiri. Setelah tinggal bersama Hari untuk sementara waktu, dia menemukan tempat yang cocok dengan keuangannya. Bagaikan takdir, dia akan tinggal tepat di sebelah apartemen Sunghun. Perusahaan GoFood membutuhkan koki untuk memasarkan produk baru mereka. Pihak perusahaan sepakat untuk bekerja sama dengan Minwoo sebagai koki lokal yang cukup terkenal. Minwoo adalah teman lama sekaligus pujaan hati Hari yang disukainya selama bertahun-tahun. Hari mengunjungi restoran Minwoo untuk berbagi kabar baik. Tetapi dia malah menemukannya sedang berkencan dengan mantannya Yura, yang juga merupakan teman lamanya. Meski tidak memiliki hubungan apapun, hatinya tetap sakit, seolah belum bisa merelakannya. Keesokan harinya, Taemu membawa Hari untuk bertemu dengan kakeknya. Hari memperkenalkan dirinya sebagai Geum-hee dan berusaha tampil seperti apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Meski rencana awal adalah makan malam, kakek Taemu memaksa cucunya itu untuk berduaan dengan Hari. Mereka akhirnya pergi ke acara konser musik. Namun, sepanjang pertunjukan Hari menangis saat mendengar lagu yang membuatnya teringat dengan Minwoo. Taemu diam-diam memberinya sapu tangan dan mencoba menghiburnya di luar. Mereka berdua memesan makanan pinggir jalan dan keadaan tenang untuk sementara. Sebelum akhirnya sebuah bola baseball terbang mengenai Hari dan membuat matanya lebam. 금희 씨, 조심해요. 괜찮아요, 금희 씨?
Kerjasama perusahaan GoFood dengan Koki Minwoo akhirnya terlaksanakan. Minwoo bekerja dengan baik dan Tae-moo memujinya di hadapan banyak orang. Sementara itu, Hari berusaha menyembunyikan mata lebamnya agar Tae-moo tidak curiga. Suatu ketika, Tae-moo tiba-tiba menemui Hari untuk memberikan beberapa minuman herbal dari kakeknya. Hari tidak sempat berdandan. Dia terpaksa mengenakan jaket beruang dan helm untuk menutupi identitasnya. Sebenarnya Tae-moo tahu bahwa Shin Hari adalah salah satu pegawainya dan dia ingat karena kinerjanya cukup kompeten. Hanya saja Tae-moo tidak menyadari bahwa saat ini Hari sedang menyamar sebagai Geum-hee. Malam itu, Tae-moo malu-malu memberikan salep mata untuk Hari dan dia kembali dengan kecewa karena ternyata dia datang untuk memeriksa keadaan matanya. Sementara itu, Hari tersenyum saat menyadari bahwa Tae-moo ternyata memiliki sikap yang manis. Waktu berlalu, Tae-moo dan Hari terpaksa harus berkencan lagi untuk meyakinkan ketua Kang. Semua agenda telah disiapkan dan mereka berdua melakukannya dengan baik. Bahkan, Tae-moo terus menunjukkan sikap manisnya kepada Hari dan yang paling membuatnya terkejut adalah pesta kembang api yang disiapkan untuknya. Tae-moo berdalih bahwa kakeknya selalu mengawasi dan dia melakukan itu semua hanya untuk meyakinkannya. Meski begitu, dia terlihat begitu menikmatinya. 오늘 즐거웠어요. 가짜 1주년 데이트. 나도 즐거웠습니다. 저 그럼 들어가 볼게요. Dalam perjalanan pulang, Tae-moo tersenyum memikirkan kencan mereka sebelum akhirnya menyadari bahwa dompet Hari tertinggal di mobil. Tae-moo terkejut karena ternyata itu milik pegawainya Shin Hari. Tae-moo menelpon Geum-hee untuk memastikan dan Hari menjawabnya. 야, 칠칠마켓 지갑 벌리고 다니냐? 뭐냐? 가게 앞에 떨어져 있더라. Tae-moo kembali ke rumah dengan amarah yang menggebu-gebu. Dia kesal karena sudah ditipu 2 kali olehnya dan memutuskan untuk balas dendam. Tae-moo pura-pura tidak mengetahui apapun selagi memberi pelajaran kepada Hari. Di satu waktu dia meminta Geum-hee untuk datang dan tidak lama kemudian memanggil Hari di kantor hanya untuk melihatnya kerepotan. Dia juga memberi pekerjaan ekstra kepada Hari tanpa alasan yang jelas. Puncaknya, Tae-moo berencana untuk membawa Geum-hee dan Hari di saat yang bersamaan. 2 hal yang dia inginkan adalah pengakuan dan permintaan maaf darinya. Setelah mendapat undangan untuk datang ke suatu acara, Hari bingung dan berusaha mencari cara untuk menolaknya. Dia tidak sanggup jika harus memainkan 2 peran sekaligus dalam waktu yang sama. Hari mencoba melupakan masalahnya dengan minum bersama teman-teman sekantor. Dalam keadaan mabuk, Hari menelpon Tae-moo dan berkata bahwa dia punya alasan kuat kenapa dirinya tidak bisa hadir ke acara pertemuan. Tae-moo gelisah karena Hari tiba-tiba menutup teleponnya. Dia bergegas mencari Hari di area sekitar rumahnya dan menemukannya di taman dalam keadaan tertidur. Hari terbangun dan mengira bahwa dia sedang bermimpi bertemu bosnya. Kemudian dia terjatuh dalam pelukan dan mengakui segalanya di hadapan Tae-moo. 애가 신하리예요. 신하리가 신금희예요. 말하니까 너무 속 시원해. 왜 안 했어요? Hari meminta maaf dan berkata bahwa dia sangat lega telah mengatakan semuanya. Tae-moo terdiam, lalu dia pergi ketika adik Hari datang untuk menjemputnya. Setelah apa yang terjadi, Tae-moo memecat Hari dari penyamarannya sebagai Geum-hee. Hari senang bukan main karena kini dia bisa kembali fokus untuk bekerja. Namun, tidak lama dari itu dia akhirnya tahu bahwa penyamarannya telah terungkap. Awalnya dia merasa tidak enak dan mengira akan dikeluarkan dari perusahaan. Tetapi Tae-moo memaafkannya dengan alasan dia bekerja cukup baik. Setelah melakukan banyak hal bersama Hari, Tae-moo akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar menyukainya. Terlepas dari segala bentuk penyamarannya, dia tetaplah Shin Hari, wanita yang berhasil memikat hatinya saat pertama kali bertemu. Tae-moo berencana mengungkapkan perasaannya kepada Hari, tetapi upayanya selalu gagal. Selain karena waktu dan kondisi yang kurang tepat, Hari tidak berpikir sama sekali bahwa bosnya itu memiliki perasaan kepadanya.
Bukannya Hari tidak menyukai Taemu, tetapi latar kehidupan mereka yang kontras membuatnya tersadar akan posisinya sebagai pegawai biasa. Sementara itu, Yongso akhirnya bertemu dengan Sunghun di apartemen. Yongso mengajaknya untuk berkenalan tetapi ditolak. Sunghun merasa tidak enak kepada Taemu jika harus dekat dan akrab dengannya, mengingat hubungan keluarga Taemu dengan Yongso merenggang karena kejadian kencan buta sebelumnya. Yongso tidak habis pikir, pujian hatinya itu sangat dingin dan selalu menghindarinya. Dia berusaha menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya sudah berlalu dan memintanya untuk berteman. Namun, Sunghun tetap menghindarinya. Yongso merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan dia bertanya-tanya kenapa Sunghun begitu setia kepada atasannya. Suatu ketika, Yongso tidak sengaja melakukan hal memalukan di hadapan Sunghun, dan setelah kejadian itu dia selalu menghindarinya. Mereka akhirnya bertemu di restoran dan Sunghun memintanya untuk tidak menghindarinya lagi. Yongso pulang dalam keadaan mabuk sementara Sunghun yang khawatir memperhatikannya dari jauh. Perlakuan itu membuat Yongso tertawa, mengingat selama ini Sunghun selalu bersikap dingin kepadanya. Yongso mengaku bahwa dia telah menyukai Sunghun sejak pertama kali bertemu dengannya. Yongso berkata bahwa dia akan melewati batas jika Sunghun tidak menghentikan semua perbuatan baiknya saat itu. Sunghun mengabaikannya, dan di malam itu mereka berdua terlarut dalam kisah asmara. Namun, setelah apa yang terjadi, Yongso tidak mengingat apapun dan dia meminta Sunghun untuk melupakannya. Dia merasa sangat bersalah dan tidak ingin dicap sebagai wanita yang tidur bersama pria lalu melupakannya. Sunghun patah hati ketika Yongso berusaha keras bersembunyi darinya. Sunghun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga sudah menyukai Yongso sejak pertama kali melihatnya. Tetapi kali ini Sunghun akan menjauh dan melupakan semuanya seperti yang dia minta. Yongso mengejarnya dan menjelaskan bahwa dia menjauh hanya karena merasa bersalah. Setelah mengetahui perasaan masing-masing, mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Saat rencananya gagal, Taemu memikirkan alasan lain untuk mengajak Hari berkencan. Dia memutuskan untuk membawanya dalam perjalanan bisnis ke suatu daerah. Sebelumnya dia melakukan riset mendalam tentang Hari di media sosialnya, mulai dari tempat kesukaannya, makanan favoritnya, dan masih banyak lagi. Di hari perjalanan, Hari tersenyum lebar ketika dia menemukan penjual makanan favoritnya di pinggir pantai. Taemu turut berbahagia dan ternyata dia yang telah menyiapkannya. 감사합니다. 이벤트 좀 해주고 싶었어요. 부른 거라고 얘기하면 저 여자분 감동하실 텐데. 생색내면 멋 없잖아요. Setelah saling bercerita tentang kehidupan, mereka akhirnya pulang. Dalam perjalanan mereka dari pantai, hujan deras turun. Taemu dengan panik menurunkan Hari di tengah jalan, lalu dia mengingat kembali kenangan tragis ketika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil di tengah hujan. Telepon Hari mati, tapi dia melihat sebuah hotel dan berjalan ke sana. Setibanya di hotel, dia bertemu dengan Yura yang kemudian merendahkannya. Sementara itu, Taemu yang sudah tenang kembali mencari Hari tetapi dia tidak menemukannya. Beberapa hari yang lalu, Hari pernah datang di acara reuni di mana Yura berkata bahwa Hari tidak mungkin memiliki pacar karena standarnya terlalu tinggi. Yongso yang kesal membela berkata bahwa Hari punya pacar yang tampan dan kaya raya. Karena perkataan itulah sekarang Yura bersikeras untuk melihat pacar yang dia maksud. Dari kejauhan, Taemu yang sudah tenang datang dan memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Hari. Dia kebetulan datang karena urusan pekerjaan di hotel tersebut. 오래 기다렸어? 반갑습니다. 하리 씨 남자친구 강태무라고 합니다. 안녕하세요. Teman-temannya terkejut tidak menyangka, begitu juga dengan Hari yang kemudian terpaksa menerima bantuan itu. Kesal karena sikap Yura, Taemu membalasnya dengan menunjukkan betapa sayangnya dia kepada Hari dan mengungkapkan identitasnya sebagai direktur perusahaan besar. 짜증나게 왜 저렇게 잘난 남자를 만났어? Setelah menginap di hotel dan melakukan beberapa kegiatan di sana, Taemu mengantar Hari yang kelelahan untuk pulang. Hari meminta maaf dan khawatir Taemu telah menyia-nyiakan waktu hanya untuknya. Taemu bertanya dengan putus asa apakah Hari tidak menyadari perasaannya. Taemu berkata bahwa dia rela berpura-pura menjadi pacar Hari, mencari tahu semua hal tentangnya di media sosial, bahkan membatalkan rapat hanya untuknya.
Hari diam tidak mengerti dan akhirnya Taemu mengungkapkan isi hatinya. Taemu kemudian berkata bahwa dia tidak bermaksud membuatnya terlihat mendadak dan memintanya meluangkan waktu untuk memikirkan segalanya. Taemu menjelaskan kepada kakeknya bahwa hubungannya dengan Gemi sudah berakhir. Itu dilakukan karena dia tidak bisa terus mengenalkan Hari sebagai wanita lain. Ketua Kang sedikit kecewa, tetapi dia kembali menyusun rencana kencan buta untuknya. Hari berencana untuk menolak Taemu, tetapi dia terus tersenyum setiap kali memikirkannya. Seminggu berlalu dan dia masih belum memberinya jawaban. Taemu gelisah gundah gulana dan dia cemburu mati ketika Hari melakukan syuting video promosi bersama Koki Minwoo. Terlebih, dia sudah tahu bahwa Hari telah menyukainya selama bertahun-tahun. Taemu yang tidak tahan menuntut Hari untuk memberinya kepastian. Ketika ketua Kang datang, dia meraih tangan Hari dan lari untuk bersembunyi. Taemu menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu kakeknya bahwa hubungannya dengan Gemi sudah berakhir dan sekarang dia terpaksa harus mengikuti rencana kencan butanya lagi. Hari berkata bahwa Taemu harus pergi ke kencan buta itu. Taemu menganggapnya sebagai penolakan dan meminta alasan darinya. Hari berkata bahwa dia khawatir tentang pendapat orang lain karena hubungan mereka sangat kontras dan tidak biasa. Taemu berkata bahwa seharusnya itu tidak jadi masalah. Dia tidak menyerah dan kembali menyatakan perasaannya. Taemu berkata bahwa dia akan terus melakukan itu sampai Hari menyukainya. Hari merasa bahwa dirinya tidak pantas dan terus menahan diri. Namun, hatinya tidak dapat dibohongi dan akhirnya dia menciumnya. Hari terkejut dan melepaskan ciumannya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan lalu pergi meninggalkan Taemu. Kesal karena sudah terbawa perasaan, Taemu ingin menuntut ganti rugi darinya. Dengan dalih kompensasi, Taemu meminta Hari memberikan waktunya seharian untuk menemaninya bermain. Mereka akhirnya terlihat sedang berkencan selayaknya sepasang kekasih dan Hari cukup menikmatinya. Minwoo akhirnya tahu bahwa Hari menjalin hubungan kontrak dengan Taemu. Tetapi kemudian dia juga tahu bahwa Hari memang memiliki perasaan terhadap bosnya itu. Minwoo yang khawatir berkata kepada Hari bahwa hubungannya dengan Taemu tidak akan berhasil karena berat untuk dilakukan. Hari terdiam dan hatinya kembali ragu. Taemu tak kunjung mendapat kepastian dan akhirnya dia terpaksa mengikuti kencan buta yang dirancanakan kakeknya. Hari yang mendengar berita tersebut merasa cemburu dan kecewa kepada Taemu yang pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerah untuknya. Hari menyesal dan akhirnya dia memanggil Taemu untuk membatalkan kencannya. Hari berkata bahwa dia tidak akan memikirkan perkataan orang lain tentang hubungan mereka. 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 안 쓰고 우리 두 사람만 생각할래요. 그러니까 처음 보지 마세요, 사장님. Ternyata, Taemu tidak mengingkari janjinya untuk tidak menyerah. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi meninggalkan Hari dan akhirnya mereka saling bertemu. Lembaran baru telah terbuka dan mereka memulai kisah cinta yang tidak biasa itu bersama-sama. Hubungan Yongso dengan Sunghun berjalan lancar, meski dalam prosesnya mereka sering bertengkar karena masalah kecil. Yongso paling tidak suka ketika kekasihnya itu terlalu setia kepada atasannya dan memilih pekerjaan daripada kencan. Meski begitu, Yongso tidak meragukan ketulusan cintanya. Hubungan mereka memang harmonis, tetapi pertengkaran sejatinya akan selalu muncul. Ketika Taemu tidak menghadiri kencan buta untuk bertemu Hari, Sunghun menggantikannya. Yongso mengetahui itu dan dia merasa dihianati, mengira bahwa Sunghun akan menyimpan begitu banyak rahasia darinya. Waktu berlalu, Yongso akhirnya tahu bahwa Sunghun tumbuh besar di panti asuhan. Dia juga bertemu dengan sosok ibu yang pernah merawat Sunghun saat masih kecil. Orang tua Taemu membantu panti asuhan tersebut dalam waktu yang cukup lama, dan karena itulah Sunghun bisa berteman baik dengan Taemu. Mereka akhirnya tumbuh bersama dan sangat akrab seperti halnya adik kakak. Bahkan ketua Kang sudah menganggap Sunghun seperti cucu sendiri, begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya, Yongso bisa memahami kenapa kekasihnya itu sangat setia kepada Taemu dan dia memaafkannya. Hubungannya dengan Sunghun membaik dan mereka sepakat untuk lebih terbuka satu sama lain. Taemu meminta maaf kepada Yongso karena telah meminta kekasihnya pergi menggantikannya berkencan, dan dia menyuapnya dengan video memalukan Sunghun. 언제 왔어요? 영서 씨.
Di balik sosoknya yang ideal, Taemu memiliki trauma masa kecil yang belum disembuhkan. Dia takut kepada hujan yang mengingatkannya dengan tragedi kelam di masa lalu. Lambat laun, Hari menyadarinya dan dia berusaha sebisa mungkin menghindari hujan hanya untuk membuat kekasihnya tetap nyaman. Taemu menyadari itu dan dia sangat bersyukur bisa memiliki seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga mencintainya sepenuh hati. Ketua Kang mendapat informasi bahwa wanita yang selama ini dekat dengan cucunya adalah Shin Hari, pegawai di perusahaannya, dan mengetahui bahwa dia pernah menyamar sebagai Gemhi. Hari diam-diam bertemu dengan Ketua Kang untuk menjelaskan semuanya. Ketua Kang memotong penjelasannya, berpikir bahwa itu hanya kebohongan dan meminta Hari untuk menjauhi cucunya. Sementara itu, Taemu mengalami kecelakaan sesaat setelah mendengar kabar tentang pertemuan Hari dengan kakeknya. Dia dibawa ke rumah sakit di mana Ketua Kang dan Hari dengan cemas bergegas menemuinya. Taemu hanya mengalami luka ringan dan di saat itulah Taemu berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat mencintai Hari. Ketua Kang kesal dengan semua kebohongan Hari, tetapi dia menyalahkan Taemu yang menjadi penyebabnya. Di malam itu, Taemu mengungkapkan kepada Hari bahwa dialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Di masa lalu dia merengek meminta orang tuanya segera pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Orang tua Taemu bergegas untuk pulang, tetapi kemudian mereka mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Taemu selalu berpikir bahwa orang tuanya akan membencinya. Hari bertanya apakah Taemu benci kepadanya karena telah menyebabkan kecelakaan ini. Tidak jawabnya dan berkata bahwa dia justru mencintainya. Hari menjelaskan bahwa seperti itulah perasaan orang tuanya saat ini. Mereka akan dan selalu mencintainya. Keadaan semakin rumit ketika hubungan Hari dengan Taemu terungkap. Gosip menyimpang terus menyebar, membuat teman satu tim Hari terpaksa harus diberhentikan dari proyek untuk menjaga nama baik. Orang-orang membicarakan Hari di belakang, tapi timnya sendiri membelanya. Hari melihat ini, dia terharu dan bergegas untuk memeluk mereka. Sementara itu, Yongso menghadapi masalahnya sendiri ketika sang ayah tidak merestui hubungannya, menganggap Sunghun hanya pria biasa. Yongso mengambil langkah besar untuk pergi meninggalkannya, mengingat semua perlakuannya selama ini tidak mencerminkan sosok ayah. Dia pernah meninggalkan ibu Yongso hanya karena tidak sesuai dengan standarnya. Semua itu karena dia hanya peduli dengan harta, tahta, dan kehormatan. Terjadi hiruk-pikuk di antara petinggi perusahaan. Kakek Taemu meminta cucunya untuk pergi ke Amerika sampai keadaan tenang, tetapi ditolak. Ketua Kang tidak menyerah. Dia akhirnya menyarankan Hari untuk pindah ke kantor cabang atau mengundurkan diri. Gelisah karena hal itu, Hari mencoba mencari jalan terbaik. Taemu terlambat menyadari tentang gosip dan khawatir Hari menderita sendirian. Sepanjang hari Taemu mencari kekasihnya yang pergi tanpa kabar dan akhirnya mereka bertemu di Menara Seoul. Hari tidak menemukan jawaban apapun selain fakta bahwa dia sangat mencintai Taemu. Mereka berdua akhirnya menginap di hotel di mana mereka saling menanggalkan pakaian satu sama lain. Orang tua Hari akhirnya tahu bahwa putrinya berkencan dengan direktur perusahaannya sendiri. Taemu mengungkapkan bahwa dia serius ingin berkencan dan menikahi Hari. Orang tuanya khawatir tentang skandal yang akan terjadi karena status sosial mereka yang rendah. Taemu tidak menyangkal, tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Hari dan akhirnya dia mendapat restu. Hari bertemu Minwoo untuk minum teh. Minwoo mengaku bahwa dia telah putus dengan Yura setelah mengetahui sifat aslinya dan memutuskan tidak akan berkencan dengannya lagi. Minwoo sekarang berencana untuk keliling dunia dan berharap mereka bisa menjadi teman dekat lagi setelah kembali. Sementara Hari dan Taemu sedang bekerja, Ketua Kang pura-pura sakit dan berharap Taemu akan mengikuti segala permintaannya. Hari mengajukan diri untuk pergi ke rumah sakit sebagai gantinya, berharap Ketua Kang bisa menyukainya jika mereka menghabiskan waktu bersama. Ketua Kang menyuruhnya pergi, tapi Hari tetap mengurusnya. Dia membawakan teh kesukaannya, menonton TV bersama dan bernyanyi. Tampaknya Ketua Kang cukup menikmati kebersamaan tersebut, hanya saja dia terlalu gengsi untuk menunjukkannya kepada Hari. Dokter menemukan bahwa sebenarnya kesehatan kakek Taemu benar-benar terancam dan mereka tidak bisa mengatasinya di Korea. Taemu memberitahu Hari bahwa dia harus membawa kakeknya ke Amerika untuk pengobatan. Dia meminta Hari untuk ikut tapi ditolak karena menurutnya itu hanya akan menambahkan rumor.
Selain itu, kakek Temu adalah perhatian terpenting mereka saat ini. Mereka memutuskan untuk tidak putus, tetapi mereka akan berpisah untuk sementara waktu. 1 tahun kemudian, Hari masih bekerja untuk tim pengembangan makanannya. Sunghun telah mengambil cuti selama setahun untuk membantu Yongso dengan bisnis barunya. Temu bekerja di perusahaan cabang New York selagi kakeknya mendapat perawatan. Temu akhirnya kembali ke Korea sesaat sebelum Hari hendak menyusulnya, setelah mendengar kabar bahwa Temu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Temu menjelaskan bahwa rumor itu tidak benar dan mereka berpelukan. Ketua Kang masih dirawat. Dia memberikan misi terakhir kepada Temu dan melarangnya untuk kembali ke Amerika jika belum menyelesaikannya. Tugas terakhirnya adalah memberikan cincin kepada Hari, melamarnya dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan bahagia. Hati adalah bagian paling kuat dari seseorang karena selalu ada ketulusan. Namun kadang sangat lemah, begitu mudah patah. Jika laki-laki dan perempuan bersahabat, ujian terberatnya adalah perasaan. Relakanlah jika memang tidak bisa bersama, karena hati selalu tahu kemana ia akan berlabuh. Menjadi yang terbaik itu harus, tapi tidak dengan memaksakan. Lakukan apapun dengan tulus untuk mendapatkan yang terbaik. Orang bilang cinta tidak butuh alasan dan tidak kenal waktu. Itu benar, bahkan hanya kurang dari 3 detik seseorang dapat jatuh cinta. Meski begitu, seseorang membutuhkan alasan untuk menggapai cinta tersebut.